Ya, saudara, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Bapak Danrem 042 Gardu Putih, Brigjen Heri Purwanto, Pak ya. Pak, tadi kan sudah dibilang, Pak ya, Korem sudah membentuk posko-posko di setiap daerah, khususnya satu kodim mendirikan 2 posko untuk daerah. Terus apa sih Pak strategi yang lain akan dilakukan sih Pak? Saya ulangi, jadi untuk posko itu kita ada 11 kabupaten kota, maka setiap kabupaten kota itu dia ada satu posko. Nah, satu posko ini kita isi integrasi antara TNI, Polri, BPBD, kemudian masyarakat, juga mahasiswa untuk siap membantu bila terjadi banjir. Langkah-langkah yang dilakukan kita dari awal sebelum kejadian selalu melaksanakan koordinasi dengan BMKG, walaupun baik di provinsi maupun pusat, tentang informasi-informasi perkiraan cuaca di Provinsi Jambi ini. Seperti yang di tanggal 6 sampai 12 itu kita mengantisipasi supermoon. Nah, tapi yang terdampak di sini adalah hanya di Selat Berhala. Nah, untuk yang lainnya kita masih monitor hujan-hujan yang potensinya besar. Nah, itu kita akan menginformasikan pendahuluan ke posko. Nah, posko kemudian mensosialisasikan untuk persiapan-persiapan tersebut. Tujuannya agar masyarakat tidak terdadak, sehingga kita bisa mengurangi kerugian lah gitu. Itu dalam persiapan-persiapan. Kalau di dalam pelaksanaan kita sudah tentunya sudah menyiapkan yang sekarang ini di posko-posko ada LCR atau perahu ya. Kemudian ada juga mobil, instansi terkait ada yang kita tunjuk menyiapkan alat berat ya, karena bencana ini tidak hanya yang kita antisipasi itu banjir, tapi juga longsor. Nah, itu juga kita antisipasi. Yang di Muara Jambi itu kan sebetulnya ya tanah ambles itu ya longsor itulah. Nah, itu kita menyiapkan alat peralatan bila terjadi, kita dengan cepat apa yang diperlukan itu kita laksanakan. Nah, terus ketika bencana itu sudah selesai, kesiapan berikutnya yang kita juga ada siapkan adalah untuk pemulihan. Nah, pemulihan ini kalau sudah terjadi selesai bisa kita atasi. Berikutnya ada pemulihan, seperti yang teman-teman sekarang ini di 3 provinsi itu pemulihan yang paling berat, karena dampak dari itu udah tinggal sisa-sisanya ini agak-agak bermasalah dengan fasilitas yang biasa normal sebelum kena bencana. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, pemulihan ini kita baik di Sarpras maupun pemulihan ekonomi, kita selalu berkoordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder yang terkait lah. Karena 2 ini yang rawan Pak, yang harus kita pulihkan, Pak, ekonomi sama sarana fasilitas umum yang lainnya berarti Pak. Sama ekonomi. Pak, kan sudah dibilang Pak buat posko. Nanti posko-posko itu ditempatkan di mana aja sih Pak? Misalnya apakah titik-titik yang agak rawan banjir atau gimana nantinya Pak prosesnya? Untuk saat ini karena bencana ini tidak seperti bencana longsor, masih bisa kita prediksi. Kalau hujan kita nggak bisa prediksi. Karhutlah masih bisa, spot-spot yang sering terbakar, maka pos-pos itu bisa kita letakkan eksak ya, eksak lokasinya bisa. Tapi kalau banjir, longsor ini sementara kita karena satu kabupaten hanya satu, kita standby-nya di BPBD kabupaten kota, standby di situ, alat peralatan juga standby di situ, sehingga ketika ada informasi bencana itu di mana, memang titik startnya dari BPBD kabupaten kota. Berarti di posko itu semuanya kita siapin Pak, dari anggota, personil, dan apapun terjadi bencana, berarti personil tim langsung turun ke lokasi berarti. Lokasi yang terjadi bencana. Nah Pak, mungkin bencana kan yang agak rawan kita itu kan di Kerinci Pak ya, karena daerah pegunungan ya. Karena jadi longsor kadang kita nggak tahu, beberapa bulan lalu kan juga sempat terjadi tuh Pak. Nah, itu gimana nanti Pak untuk antisipasi itu, tentang lini koordinasi dengan lini instansi lain gimana nanti bantu ini Pak? Ya, kalau ada yang kita antisipasi di Kerinci itu kan banjir dan longsor.
Nah, sekarang kalau longsor itu kita udah bersama pemerintah kabupaten gitu ya. Dinas PU-nya udah kita komunikasikan untuk siap alat berat ataupun perusahaan yang terkait yang bisa kita ajak kerjasama, kita siapkan itu. Ketika terjadi longsor, kebutuhan apa untuk membuka akses atau apa yang terdampak dari bencana. Itu upaya-upaya kita untuk menyiapkan. Kalau nanti kita menyiapkan masyarakat yang terdampak bencana, tentunya kita nggak lepas dari BPBD provinsi ya, karena memang di BPBD kabupaten kota juga keterbatasan sarana prasarana gitu ya. Nah, kita pasti kalau bencana itu menjadinya besar, itu dari provinsi ikut kita aja untuk mengerahkan kemampuannya membantu masyarakat. Pak, mungkin kita lanjutkan setelah jeda. Ini Pak, mungkin persiapan untuk mengimbau masyarakat di lokasi-lokasi daerah pinggiran sungai untuk menghadapi banjir. Tapi ditahan dulu Pak ya.